Halo, apa kabar cucunya Eyang Til Gumandil Gentiwati beserta Sil Pringsil. Kali ini aneh bukan wajah Eyang? Engkau melihat di sini ini sangat tidak ngeblur, tapi ketika kamera dihadapkan dengan wajah Eyangmu maka akan ngeblur. Ya, karena ada suatu gumpalan energi, ya, gumpalan energi yang gak sinkron. Nanti kamu kira klenek sel Pringsil. Kamu kira klenek. Kamu kira nanti tidak turun lapangan dan mengklenekkan diri. Penilaianmu selalu negatif. Penilaianmu selalu melecehkan dan penilaianmu selalu merendahkan. Itulah yang aku suka. Yang aku suka dari Sil Pringsil karakternya adalah seperti itu. Merendahkan, melecehkan, menghina. Sil Pringsil, ketika engkau terlahir menjadi manusia seperti Eyang, maka engkau akan melalui proses penderitaan dan proses ketidakbahagiaan serta kesedihannya, supaya engkau tahu apa itu bahagia, ya, supaya engkau tahu apa itu bahagia. Nah, tidak ada yang rasa yang mampu menunjukkan apa itu bahagia. Nggak ada yang bisa menunjukkan di manakah kebenaran. Nggak akan ada. Kenapa Eyangmu mengatakan ini? Karena memang belum ada. Ketika engkau, Sil Pringsil, tidak menyukai Eyangmu karena engkau berpikir bahwa Eyangmu lah ini sangat rendah, sangat tidak memenuhi kriteria di dalam spiritualnya, maka Eyang katakan kepadamu, jika engkau dalam pikiranmu yang tertinggi dan engkau sudah duduk di sana, sudah duduk dalam pikiranmu yang tertinggi, maka engkau hanya bisa melihat, tapi tak akan ada yang bisa kau lakukan. Dan jika engkau bisa menunjukkan kebenaran tentang kebenaran yang menurutmu benar, itu tidak akan mungkin. Engkau menghina Eyangmu, wah tidak bisa apa-apa, Eyangmu hanya bisanya haho-hahi, itu kan kata batinmu. Karena rasamu yang meledak-ledak, yang ingin dikagumi dan ingin menemukan vision dari sebuah arti kata kebenaran itu sendiri. Ya, bukanlah begitu.
cucuku, Eyang sudah menutup tentang kisah sang kesatrio itu. Karena ketika beliau berada di dalam posisi tertinggi, maka hanya duduk terdiam dan melihat antara yang satu dan yang satu saling menjelekkan, saling menuduh, dan saling merendahkan, tanpa mereka sadari bahwa kebenaran itu bukan dari katanya jarine, tapi kebenaran adalah proses di dalam penderitaan, yang dimana proses itu adalah proses masing-masing. Yang mengetahuinya adalah masing-masing. Jadi kenapa yang mengatakan kebenaran itu tidak akan pernah kau temui dari siapapun kecuali dari dirimu sendiri, sel pringsel. Dari dirimu sendiri. Yang tidak membahas lagi tentang sang kinasih itu, karena bagi Eyang cukup semua orang dibuka matanya, cukup semua orang sudah dikasih tahu, dan cukuplah bagi mereka seharusnya mengerti. Dan memahami sedikit saja tentang pendekar itu. Dan Eyang mu terangkan sedikit aja tentang leluhurmu. Ingat ketika itu kenapa leluhurmu memohon pohon itu kau jaga, pohon itu kau berikan sarung supaya tidak lepas dari sarungnya, sarung hitam dan putih. Karena pohon itu membuat ini warnanya apa, tangannya ya. Karena pohon itu membuat kertas, uang, semua utusan dari Sang Maha membela manusia bagaimana caranya menghancurkan mata uang. Karena itulah yang membuat mereka menderita saat ini. Utusan demi utusan selesai, tidak selamat. Ketika di negara antah berantah cukai tinggi, lalu dikirimlah utusan A untuk menyelesaikannya dengan cinta kasih. Karena cukai yang terlalu tinggi, yang diminta pajak, selesai. Ketika perbudakan, penyiksaan ada demi hanya cuan keserakahan, maka dikirimlah untuk membukakan jalan. Karena sudah tidak ada jalan, semuanya diblok. Dibukalah jalan air itu supaya mereka bisa pergi menemukan kebebasannya dari ikatan mata uang. Ketika semuanya tidak bisa berdagang, semuanya ruwet, semuanya perang isinya satu dengan yang lainnya, didatangkanlah sebuah utusan mencoba memberikan kedamaian dengan wejangannya, memberikan kedamaian dengan surat tulisannya, karyanya, supaya memahami sikap, karakter, tingkah laku yang benar seperti dirinya, tetapi tidak juga berhasil mengalahkan yang namanya mata uang.
Ingat yang katakan dulu Silpringsil yang banyak di videonya Eyang. Ketika engkau memahami part dari mata uang, Lemurian, Atlantis, Lingga Yoni, pohon, dan semuanya itu. Tetap tidak bisa mengalahkan yang namanya mata uang. Maka pendekar itu nantilah yang akan bisa mengalahkan namanya mata uang. Tetapi pendekar itu tidak akan muncul sebelum semua kesadaran akan keserakahan, akan mata uang tertutup. Maka mulailah Silpringsil di dalam batinmu, hilangilah kekotoran pikiran. Raihlah, capailah yang namanya kesadaran spiritual. Bukan untuk bisa ilmu menghilang, ilmu terbang. Jika kepercayaanmu saja sebesar biji sawi itu, kesadaranmu sekecil itu, maka engkau akan memahami yang namanya mata uang. Karena uang punya mata dan mata punya uang. Mata uang. Nah, semuanya sang pendekarlah yang akan memenangkan itu. Yang akan memenangkan itu. Yang dulu pernah berkata, jika doo ojol itu datang, larilah. Engkau melawan, engkau akan mati. Engkau lari, engkau pun akan mati. Ingat kata-kata Eyang di video Eyang yang sepele-sepele sebenarnya, tapi perlu pemikiran, kesadaran batiniah yang kuat untuk memahaminya. Simple anyways, tetapi engkau menyepelekannya Silpringsil. Melawan engkau pun mati, lari engkau pun mati. Maka apa yang kau lakukan? Melawannya tanpa rasa keserakahan. Melawanlah dengan kebahagiaan. Maka pendekar itu, pendekar yang kau nantikan itu akan melawan sambil tertawa. Melawan dengan bahagia. Rahayu, rahayu cucuku, del kumandel kendewowati.